Sejumlah warga di Kecamatan Rupit menggelar aksi demo di Simpang 4 Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Mereka mendesak KPUD Muratara mengakhiri pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan segera menetapkan hasilnya. Aksi demonstrasi massa yang mengatasnamakan masyarakat perwakilan Rupit dan Lawang Agung ini memanas dengan membakar ban bekas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, Minggu siang. Selain membakar ban bekas, massa juga mendirikan tenda dan mengancam akan memblokade Jalan Lintas Sumatera bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh KPUD Muratara. Massa mendesak KPU Muratara segera ketok palu pleno rekapitulasi agar tidak ada pembukaan kotak suara di Desa Beringin Rupit. Jika terjadi buka kotak suara di TPS tersebut, maka mereka juga akan mendesak membuka kotak suara di Desa Noman Baru yang diduga terjadi penggelembungan suara. Kami minta keadilannya sekarang, ketok palu sekarang. Kami mau memperkenalkan pemimpin rakyat kami, Pak. Apabila tidak ada pengetukan palu pada hari ini, maka kami kasih jeda waktu sampai jam 12. Apabila tidak ada pengetukan palu, maka akses Jalan Lintas Sumatera kami tutup. Sejumlah aparat gabungan dikerahkan guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Petugas gabungan mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan pemblokiran jalan karena banyak pengendara yang melintas menggunakan Jalan Lintas Sumatera. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Unjuk rasa meminta hitung ulang di Pileg Dapil 5 Pamekasan, Jawa Timur berakhir ricuh. Pendemo dan polisi yang berjaga saling dorong akibat salah paham. Seperti ini, saya bukan tahu. Kericuhan terjadi karena ada tangan salah satu pendemo yang sedang berorasi mengenai muka polisi yang berjaga dan langsung dibalas dengan pukulan. Aksi saling dorong pun tidak terelakkan. Kedua pihak pun akhirnya sama-sama menahan diri hingga keributan berhasil diredam. Sebelumnya, massa memaksa masuk ke dalam gedung PKPRI tempat dilakukannya rekapitulasi hasil pemilu 2024 untuk Kabupaten Pamekasan. Mereka meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang. Tak hanya itu, pendemo juga menghalau siapapun untuk masuk ke gedung. Menurut Kapolres Pamekasan, pihaknya sudah meminta maaf kepada salah satu orator yang terkena pukul. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Penghitungan surat suara DPRD Kota Bekasi di kantor PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berujung ricuh. Kericuhan terjadi karena adanya dugaan keberpihakan dari PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur terjadi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, terekam kamera warga. Adu mulut terjadi di saat proses rekapitulasi penghitungan suara legislatif DPRD Kota Bekasi. Masing-masing saksi dari caleg Partai PDI Perjuangan mensinyalir adanya keberpihakan dari panitia PPK Kecamatan Bekasi Timur kepada salah satu calon legislatif hingga diduga terjadi penggelembungan suara. Itu di C1 hasil saya menunjukkan bahwa salah satu caleg di nomor sekian, angkanya sekian. Tapi pas di plano, angkanya melambung. Saya yang merasa berdiri di partai saksi partai, saya nggak berpihak kepada caleg. Saya mau fair play. Tuntutan saya membuka kotak suara. PPK Kecamatan Bekasi Timur menyampaikan bahwa gesekan yang terjadi bukan karena penggelembungan, tapi ketidaksesuaian dengan C hasil salinan para saksi dan plano acuan utama.
Pada dasarnya gesekan tersebut bukanlah berkenaan dengan adanya penggelembungan suara, melainkan gesekan tersebut adanya ketidaksesuaian antara C hasil salinan yang dipegang para saksi dengan C hasil plano yang menjadi acuan utama. Meski sempat dihentikan sementara, namun saat ini PPK Kecamatan telah melanjutkan penghitungan surat suara untuk legislatif di tingkat provinsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu menduga ada kecurangan, seorang caleg DPR RI di Sumeneb, Jawa Timur mengamuk. Caleg petahana tersebut bahkan mengancam akan membunuh anggota panitia pemungutan kecamatan. Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Slamet Aryadi, mengamuk saat mendatangi kantor panitia pemungutan Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Jawa Timur. Caleg petahana ini menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara. Ia datang bersama sejumlah anggota tim suksesnya dan mengancam akan membunuh panitia PPK yang bertugas. Video ini pun viral di media sosial dan mengundang ragam tanggapan warganet. Biasa kan, karena hari ini memang rekapitulasi di tingkat kabupaten ini sudah berlangsung dan barangkali ada caleg ya, calon yang merasa dirugikan. Ya nggak apa-apa, nanti kita sinkronkan di tingkat kabupaten ini untuk hal-hal yang barangkali ada dugaan-dugaan seperti itu, karena ada dugaan penggelembungan kan. Itu kemarin yang sempat beredar itu, dan itu terjadi di internal partai, tidak dengan partai lain. Hanya saja di internal saksi di PPK Lenteng itu semua saksi sudah menandatangani. Sementara itu, DPW PAN Jawa Timur sudah menegur Slamet Aryadi, namun Slamet tidak dijatuhi sanksi. Sebab menurut DPW PAN, anggotanya itu marah bukan tanpa alasan, melainkan hanya ingin mengawal suara dan membela hak-haknya. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Pemirsa, tim hukum TPN Ganjar Mahfud tengah menyiapkan bukti-bukti dan tinggal menunggu putusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil penghitungan suara pada 20 Maret 2024 untuk selanjutnya mengajukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gertak-gertak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR, sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan, firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak, saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansi. Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas parlemen 4% untuk diterapkan pada pemilu 2029 menuai ragam reaksi publik. Perludem sebagai penggugat menilai persentase ideal ambang batas parlemen adalah 1%. Sementara pakar hukum tata negara menilai putusan MK seharusnya bisa langsung berlaku di tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas parlemen 4% untuk diterapkan pada pemilu 2029 menuai beragam reaksi publik. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai pemohon menyatakan ketentuan ambang batas parlemen 4% menyebabkan terbuangnya kumpulan suara pemilih pada pemilu. Timbang menimbang angka ideal batas ambang,
Perludem menilai persentase ideal ambang batas parlemen adalah 1%. Jadi memang di permohonan kami itu kita menyediakan juga sebetulnya satu rumus ya, rumus dari Tagepera namanya, untuk kemudian menghitung bagaimana metode ambang batas efektif yang kemudian bisa diberlakukan gitu, yang kemudian muncullah angka 1% itu. Yang ini kemudian menghitung misalnya ada rata-rata besaran district magnitude atau jumlah kursi dalam satu dapil, kemudian jumlah total kursi di parlemen dan juga jumlah dapil gitu. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas 4% bisa diberlakukan di pemilu 2024 tanpa perlu menunggu hingga pemilu 2029. Dengan kalau diterapkan 2024, momennya pas ya, terlepas partai siapa yang diuntungkan, tapi yang kita fokuskan adalah melindungi atau meminimalisir suara rakyat yang terbuang. Nah, Kenapa tidak 2024? Itu yang saya sesalkan. Oke. Kalau seandainya ini sudah diputuskan, nah saya kira memang tidak. Dalam pertimbangan, MK menyatakan setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. Menurut MK, undang-undang tidak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Tim Liputan iNews melaporkan.